Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kabar teman-teman semua hari ini sehat dan sukses selalu. Amin. Baik kawan-kawan, di kesempatan hari ini kita akan sedang melakukan perbaikan mesin cuci yang bermerek Sharp, dimana untuk kerusakan di bagian gearboxnya ini ya teman-teman, dan kita akan lepas terlebih dahulu untuk bagian pulsatornya, dan kita akan coba untuk melepaskannya untuk di bagian gearboxnya ini teman-teman. Kenapa ini kita lakukan penggantian untuk bagian gearboxnya teman-teman? Terlihat nampak masih baik-baik saja untuk gearboxnya. Sebetulnya untuk melakukan pencucian, mesin cuci ini masih dapat berputar teman. Tetapi nanti jika sudah beberapa menit, mesin cuci ini akan susah untuk berputar teman-teman, karena di bagian panbelnya ini basah teman-teman. Di bagian panbelnya basah, terkena air, jadi putaran mesin cuci ini mengalami kendala dikarenakan panbelnya yang basah. Jadi panbel tidak dapat maksimal menarik poli gearboxnya teman-teman, sehingga putarannya semakin melemah dan terkadang tidak sama sekali berputar. Sehingga kita lakukan penggantian gearboxnya ya, dan kita akan lepas terlebih dahulu untuk bagian-bagian bautnya. Setelah kita lakukan pelepasan bagian pulsatornya, baru kita lepas bagian polinya dulu sebelum kita lepas bagian inti dari gearboxnya, karena untuk mempermudah kita melakukan pelepasan di bagian gearboxnya teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk mesin cuci 2 tabung yang bermerek Sharp. Jadi polinya menggunakan baut samping tembus, dan kita harus mempergunakan kunci T8 agar mempermudah dalam proses kita melakukan pelepasan baut tersebut. Oke teman-teman, setelah kita lakukan pelepasan baut pada polinya, baru kita lakukan pelepasan baut yang berada di gearboxnya. Oke kawan-kawan, berhubung kita tidak membawa obeng yang panjang, jadi kita gunakan obeng yang pendek. Ini tidak sampai untuk melepas bautnya ya teman-teman, karena kita melakukan pelepasan gearboxnya ini, bodi bagian bawah tidak kita lepas, kita langsung saja lepas gearboxnya. Jadi obengnya harus memakai obeng yang panjang. Oke teman-teman, untuk mengatasi hal tersebut, ketika kita tidak membawa obeng yang panjang, maka kita bisa menggunakan kunci
T yang panjang tadi ya teman-teman, yang sudah kita gunakan. Nah, kita gunakan kunci T yang panjang baru kita bisa melepas gearbox tersebut. Oke teman-teman, setelah gearbox sudah kita lepas, ini dia untuk gearboxnya. Baru kita akan lakukan penggantian gearbox yang baru, karena ini gearboxnya sudah mengalami kebocoran di bagian asnya teman-teman, jadi merembes ke bawah dan mengenai atau membasahi polinya. Oke teman-teman, ini dia untuk gearboxnya, stoknya sudah kita bawakan. Sebenarnya mesin cuci ini sudah kita coba lakukan perbaikan sebelumnya ya teman-teman, tapi hasilnya tetap saja setelah kita akan penggantian sealnya. Jadi kita putuskan kembali di esok harinya kita cari terlebih dahulu untuk gearboxnya, dan sudah kita carikan dan sekarang kita baru pasang. Oke teman-teman, sebelum kita lakukan pemasangan pada gearboxnya, sebaiknya teman-teman harus membersihkan bagian lubang yang akan dimasukkan bagian atas gearboxnya ya teman-teman, karena di sini banyak kotoran, takutnya nanti karet yang menutupi gearbox bagian atas ini kan ada karetnya. Jika tidak dibersihkan terlebih dahulu, nanti takutnya ada sela yang mengakibatkan air bisa merembes kembali. Dan buat teman-teman yang belum pernah melakukan penggantian gearbox mesin cuci, sebaiknya teman-teman jika nanti mau menggantinya atau mau membeli gearboxnya, teman-teman harus melepas terlebih dahulu bagian gearbox yang lama, karena untuk ukuran dan jenis gearbox itu sangat banyak sekali macamnya teman-teman. Nanti takutnya tidak sesuai dan itu akan mengakibatkan teman-teman harus bolak-balik menukarnya. Oke teman-teman, setelah sudah kita lakukan pembersihan, baru kita pasangkan dan kita bautkan kembali untuk bagian baut-bautnya semua. Dan kita baut yang pertama jangan kencang-kencang dulu ya teman-teman, hanya sekedar untuk memposisikannya. Jadi setelah ada beberapa baut baru kita mulai kencangkan, dan kita kencangkan maksimal ketika bautnya sudah semua terpasang. Itu untuk menghindari gearbox di posisinya miring, jadi kita hindari seperti itu. Jadi kita usahakan posisi gearboxnya bisa lurus, jadi gearbox tidak akan bocor atau oleng. Oke teman-teman, setelah gearboxnya sudah kita pasang, baru kita pasangkan polinya. Nah, kita paskan di posisinya untuk bagian polinya, sehingga kita bisa membaut kembali bagian polinya. Karena ini modelnya polinya bautnya di samping teman-teman. Kalau model polinya yang bautnya di bawah itu mudah ya teman-teman, kita tidak perlu mempaskan, kita cukup
masukkan dan lalu baut dari bawah. Tapi yang model seperti ini harus teman-teman perhatikan ya untuk pemasangannya. Teman-teman, setelah sudah pas baru kita baut dan kita kencangkan menggunakan kunci 8 lagi. Setelah pas baru kita pasangkan murnya yang untuk memperkencang baut ini. Oke teman-teman, sudah selesai dan kita cek untuk bagian poli bagian dinamonya ya teman-teman, karena poli di bagian dinamo ini harus sejajar dengan poli di bagian gearboxnya ini teman-teman. Jadi kita harus paskan lagi sebelum kita pasangkan panbelnya, karena supaya panbelnya sejajar dan tidak mudah lepas nantinya untuk bagian panbelnya. Oke, sudah lurus ya teman-teman, sudah kita paskan dan kita kencangkan kembali bautnya. Dan setelah ini baru kita pasangkan panbelnya teman-teman. Kita pasangkan bagian panbelnya. Yang pertama di bagian poli dinamonya ya teman-teman, supaya mudah untuk mengkaitkannya. Baru kita pasang di poli gearboxnya. Oke teman-teman, sudah selesai dan kita akan lakukan pengetesan. Oke, sudah kita masukkan airnya ya teman-teman, mesin cucinya, dan hasilnya sudah mantap sekali. Sudah kita lakukan pemutaran sudah cukup lama dan mesin cucinya tetap berputar kencang dan tidak ada kendala. Biasanya sebelumnya mesin cuci ini setelah melakukan beberapa putaran, mesin cuci akan macet atau berhenti dan atau melemah putarannya. Ini alhamdulillah mesin cuci sudah kembali normal. Oke teman-teman, demikianlah tutorial yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.